Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami masih punya waktu, masih sehat, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami di pagi menjelang siang ini, agar semua kami mendengar, yang mendengarnya mengerti, dan hidup kami diubahkan. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Seturut kehendak-Mu Tuhan. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Eh, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu hal yang semua orang sudah pernah dengar dan mungkin sudah merasa mengerti, padahal belum lengkap ya, dan belum dihidupi bahkan. Coba kita baca dahulu Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. 111 ya, ayat 10. Saya bacakan ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, ini jelas sekali ditulis oleh pemazmur ya, bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi awal mulai yang paling benar itu takut akan Tuhan. Sikap hati yang harus dimiliki kita semua itu takut akan Tuhan. Nggak usah yang lain-lain dulu. Awalnya dulu takut akan Tuhan. Segala sesuatu dimulai dengan takut akan Tuhan. Jadi kalau orang mau bisnis, mau bekerja, mau berumah tangga, harus diawali dengan sikap hati takut akan Tuhan. Kalau tidak percuma, ya. Jadi pendeta juga percuma kalau tidak takut akan Tuhan. Sebab kenyataannya banyak orang tidak takut akan Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Semua orang yang melakukannya, artinya semua orang yang takut akan Tuhan, itu berakal budi yang baik, punya akal budi. Orang yang nggak takut Tuhan itu nggak punya akal budi. Sebab orang yang nggak takut Tuhan itu terus maunya apa? Setiap saat bisa mati kita. Lah kok nggak takut Tuhan? Kau tuh siapa? Bisa apa? Manusia itu rentan loh pada, ya, gampang mati. Ke, ke bentur kepala bisa langsung mati kita. Nah makanya orang yang takut akan Tuhan itu akal budinya baik, normal logiknya. Orang yang nggak takut Tuhan itu tidak punya logika sama sekali. Logikanya ada di mana tidak takut akan Tuhan itu. Makanya puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kepada Tuhan tentunya ya. Nah, jadi di kitab-kitab lain Perjanjian Lama, kita akan menjumpai banyak sekali frase itu, takut akan Tuhan. Di Amsal juga kan, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Gitu ya. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Nah, ini yang paling penting. Ya. Sebenarnya takut akan Tuhan itu tema besar yang bisa digali. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat arti praktisnya saja. Supaya kita bisa menghidupinya. Ya. Kata takut di Alkitab yang dipakai di takut akan Tuhan itu, dipakai kata yare dalam bahasa Ibraninya. Yare. Ya. Itu artinya rasa hormat. Hormat akan Tuhan. Kemudian ada rasa kagumnya. Kagum akan Tuhan. Tentu saja ada rasa takutnya juga. Takut. Gitu. Jadi ketakutnya di sini bukan takut karena lihat setan atau lihat sesuatu yang menakutkan, bukan. Takut akan Tuhan di sini hormat, kagum, takut juga. Seperti dulu waktu kita masih kecil, waktu lihat guru kita takut nggak?
Takut. Tapi bukan takut seperti lihat setan, bukan. Takutnya itu takut hormat, takut kalau aku tidak bisa, nilaiku nanti jelek, takut kagum juga, gitu. Campuran itu, takutnya itu, ya. Yare. Di dalam perjanjian baru dipakai kata phobos. Phobos itu maksudnya beneran rasa takut secara harfiah, tapi juga bisa hormat tadi. Itu phobos, sama saja itu. 2 Korintus 5 ayat 11, coba kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 11. Ya, saya bacakan ya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Oh, muncul lagi frasenya, takut akan Tuhan, ya. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi, takut akan Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan dilihat orang juga. Orang ini takut akan Tuhan. Orang ini hormat akan Tuhan. Orang ini ada kagumnya sama Tuhan. Ia menyembah Tuhan, mengidolakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam segala hidupnya. Itu kelihatan orang yang takut akan Tuhan itu. Ya, jadi eh, dari awal Alkitab sampai akhir itu ada kata takut akan Tuhan. Jadi bukan cuma Amsal. Kalau banyak orang kan taunya Amsal aja. Tidak. Dalam seluruh Alkitab itu di motivasi kita itu didrive oleh takut akan Tuhan. Tapi bukan ketakutan ya terhadap sesuatu yang menakutkan, bukan. Takutnya itu hormat. Takut kalau Tuhan tidak suka sama aku. Takut seperti anak sama orang tuanya. Ketika anak itu masih kecil, orang tuanya pergi, dia nangis kan? Takut dia kalau nggak didekat orang tuanya. Begitu orang tuanya muncul dari jauh langsung berhenti nangisnya. Seperti anak kecil sama mamanya. Nah, ini cocok nih. Itu anak kecil tuh kalau dekat mamanya tenang gitu. Meskipun kadang-kadang dipukul sama mamanya, tetap tenang kalau dekat mamanya. Ya, itu itu takut yang benar. Ya takut sama mamanya, tapi malah mendekat. Bukan takut terus menjauh. Takut tapi malah mendekat. Takut kalau dicuekin mamanya. Takut kalau tidak disayang oleh mamanya. Nah, takut akan Tuhan itu begitu. Aku takut kalau Tuhan tidak suka sama aku. Kalau Tuhan tidak berkenan atas hidupku ini, aku takut. Nah, gitu. Aku mau dekat Tuhan ah. Gitu. Tuhan tolong, ampun. Aku mau dekat Engkau. Itu takut akan Tuhan. Dan itu akan terlihat dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Takut akan Tuhan nggak? Bisnis sekali aja curang, nipu, spesifikasinya dirubah-rubah, ditipu, katanya A, nyampainya B. Itu kan nipu. Itu tidak takut Tuhan tuh namanya. Untungnya besar. Ya, kau tidak takut Tuhan berarti. Kau lebih meninggikan untungmu sendiri itu dibanding hormatmu sama Tuhan. Banyak orang itu tidak hormat sama Tuhan sebenarnya. Baca Alkitab, mengerti, tapi malah melawan Alkitab. Alkitab berkata begini, dia lawan. Dia artikan lain. Nggak takut Tuhan itu. Nggak punya logika sih. Nggak punya akal budi. Kita itu harus sama Alkitab itu, ya Tuhan. Apapun yang Alkitab katakan amin. Mestinya begitu loh. Makanya banyak orang itu, aku mau hidup suci. Iya, tapi nggak takut Tuhan toh. Nggak bisa hidup suci tanpa takut Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup suci? Oh, nggak takut Tuhan. Melanggar firman biasa saja. Nggak merasa bersalah. Bicara sembarangan. Dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak memberkati. Coba. Iya kan? Ada orang WA saya. Kenal aja nggak saya? Ibu-ibu ini. Dia bilang begini. GMM ini kesetanan gitu. Loh, salahnya apa saya sama kau? Terus gereja GMM itu salahnya apa sama kau? Ngatain gereja GMM, gereja mula-mula kesetanan katanya. Waduh, belum pernah ditampar Tuhan mulutnya. Gak takut Tuhan itu namanya. Seandainya saya salah pun kau nggak punya hak untuk menghakimi. Apalagi kita nggak kenal, nggak merugikan apa-apa.
Apakah ini orang yang takut akan Tuhan? Pasti tidak. Kalau takut akan Tuhan, dia nggak berani menghakimi. Sebab Tuhan bicara begini, kamu bukan hakim loh, hakimnya aku. Ya, kamu harus mengampuni musuhmu. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni oleh Bapamu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Kurang jelas apa coba? Banyak orang itu nggak takut baca firman, tapi ngentengin gitu. Take it for granted. Waduh, itu orang yang tidak takut Tuhan. Ya, jangan ada di antara kita yang seperti itu. Sebab orang yang tidak takut Tuhan pasti binasa. Kita berkata begini, orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Mengasihi Tuhan itu termasuk takut akan Tuhan. Tadi itu saya jelaskan, takutnya itu takut mengasihi. Karena seorang anak sama mamanya kan takut kalau mamanya lagi marah. Tetapi ia ingin dekat mamanya, nangis sambil mau peluk. Jangan ditinggal gitu. Saya harap ilustrasi ini bisa ditangkap ya maksudnya ya, takut akan Tuhan ya. Jadi banyak orang tuh nggak takut Tuhan, ngomongnya doang, amin gitu. Kalau di gereja bahasa roh segala, tapi nggak takut Tuhan. Hidupnya sembarangan. Nipu kiri, nipu kanan, kasar bicaranya. Itu nggak takut Tuhan loh, ibu-ibu. Ya, pagi ini saya mau ingatkan bahwa takut akan Tuhan itu sikap yang awal sebelum segala sesuatunya. Orang mau melayani Tuhan, takut Tuhan nggak? Kalau nggak usah deh. Pelayan Tuhan banyak yang bikin kisruh di gereja. Nggak takut Tuhan itu. Meninggikan dirinya sendiri, egonya sendiri. Orang lain yang salah katanya, dia yang benar. Kalau takut Tuhan nggak bakalan nunjuk orang lain. Tunjuk diri sendiri. Apakah aku sudah berkenan ya Tuhan? Ya, ada amin ya semua ya. Jadi ini memang keras sih. Kadang-kadang kita memang harus keras. Sebab keras saja belum tentu orang berubah. Bagaimana kalau nggak keras? Kadang-kadang saya capek juga loh. Kenapa sih saya mesti keras banget kalau ngajar? Ya tapi keras saja nggak berubah. Aduh Tuhan, ampun deh yang namanya manusia itu. Dulu bangsa Israel dikasih Tuhan, dipilih sebagai umat pilihan, tidak takut Tuhan. Kurang ajar bahkan. Menyeberang laut, laut terbelah. Dia berjalan di tengah-tengahnya. Kurang apa lagi coba? Pembelaan Tuhan kepada Israel. Tapi mereka itu bebal, tegak tengkuk, tidak takut Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Malah mereka menyembah dewa-dewa Kanaan. Coba bayangkan. Waduh, ini itu suatu contoh. Contoh buat kita semua agar kita tidak seperti mereka. Hidup ini cuma satu kali. Orang yang tidak takut Tuhan binasa. Ya, jadi takut akan Tuhan ini jadi mengakibatkan kita aku takut Tuhan kalau kalau aku tidak berkenan dalam hidup ini. Kalau kalau engkau tidak perhatikan aku, kalau kalau engkau tidak mengasihi aku Tuhan. Kalau kalau raportku jelek di hadapan Tuhan. Nah, gitu loh. Kalau kita punya rasa takut ini, maka kita akan hati-hati. Rasul Paulus meringkas dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Makan, minum, apa saja lakukan untuk Tuhan. Itu takut akan Tuhan yang benar. Nah, ya. Jadi takut akan Tuhan adalah fondasi, dasar utama kehidupan orang percaya. Kalau di gereja GMM, ya gereja mula-mula, takut akan Tuhan ini adalah pilar yang pertama. Pilar yang pertama itu takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut Tuhan, udah percuma ngomong apapun. Firman Tuhan sebagai bagus apapun percuma, hanya akan menjadikan orang-orang Farisi di zaman modern ini. Itu bukan bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang pinter, sekolah teologi, tapi tidak takut Tuhan, akhirnya tersesat sendiri dengan pikirannya sendiri. Kan gitu, ngarang-ngarang akhirnya. Kalau saya kasih ayat, oh nggak begitu artinya gitu.
Loh, lah artinya apa? Oh, jelas ayatnya. Kan begitu. Ya. Orang kalau sudah terlalu sombong, dia tidak takut Tuhan lagi. Ingat, dulu Lucifer ada di surga. Mestinya ia bersyukur dong ada di surga ya. Tapi ia malah mau menyamai yang maha tinggi. Sombong. Tidak takut Tuhan dia. Ya, itu dia. Kalau tidak takut Tuhan, waduh. Amsal 1 ayat 7 itu sering dibaca loh padahal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak orang tuh menghina. Ngomongnya begini, doktrin itu nggak penting. Gitu. Loh, kalau nggak penting ya jangan ke gereja. Doktrin kok nggak penting. Beda nggak apa-apa loh. Beda kalau kau salah ya harus bertobat. Kalau benar, ya udah, nggak apa-apa. Penting sekali untuk mengerti firman yang benar. Karena kesalahan firman yang kelihatannya kecil, dalam jangka panjang menyimpangnya jauh sekali, saudara. Ya, hati-hati loh. Ya, kalau coba introspeksi diri. Kalau hari ini masing-masing merasa, kok aku nggak berubah banyak ya selama ini ya. Jangan-jangan yang kau dengar bukan firman yang benar. Pasti itu. Karena firman yang benar itu lebih tajam dari pedang bermata dua, kata Alkitab. Ia bisa memisahkan jiwa dan roh. Itu suatu ungkapan bahwa firman Tuhan itu powerful untuk mengubah seseorang. Itu artinya, ya. Jadi kalau kita memiliki hikmat yang benar, pasti takut akan Tuhan. Dan kehidupan yang takut akan Tuhan, ya, itu pasti kita hidup di dalam berkatnya Tuhan. Saya nggak bicara soal kekayaan loh ya. Berkat itu hal-hal yang membuat kita merasa damai sejahtera. Dan kita memberkati banyak orang. Nah, itu hidup dalam berkat Tuhan namanya. Ya. Dan hidup ini menjadi bermakna. Ada artinya gitu loh itu. Kalau orang hidup kaya raya, nggak takut Tuhan, nggak ada artinya hidupnya. Dia cuma menikmati kekayaan yang cuma berapa puluh tahun lagi mati kita semua. Nggak ada artinya itu. Udah mati nggak diingat semua orang lagi. Nggak bakalan ada yang ingat. Kalau kita mati udah dilupakan saja generasi berikutnya. Makanya kalau kita takut akan Tuhan itu orang yang mencari perkenanan Tuhan pasti. Nah, gereja yang benar harus menekankan sikap ini. Takut akan Tuhan. Jadi kalau ada masalah di gereja kita gitu, tanya aja yang buat masalah. Kamu takut Tuhan nggak sebenarnya? Kenapa kau begitu? Perhatikan baik-baik deh. Masalah di dunia ini sebabnya apa? Sebabnya masing-masing manusianya egonya didulukan. Nggak mau ngalah. Merasa benar. Merasa punya hak untuk menyalahkan orang lain. Itu aja dari dulu. Berhalanya itu manusianya itu. Ya junjung tinggi hidupnya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Yang begitu nggak bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seluruh hidup kita, dagang apapun. Bagaimana dengan memperhatikan supaya hidup kita jadi berkat? Supaya orang melihat kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Itu penting. Kalau orang melihat kita memiliki roh takut akan Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan pasti. Aku mau seperti dia. Aku mau seperti dia. Kalau aku lihat dia, aku diberkati. Nah, gitu loh. Jangan sebaliknya aku kalau lihat dia sebel aku. Sombong. Nah, jangan gitu. Jadi sandungan nanti. Kalau jadi sandungan malah hidup kita Tuhan tidak berkenan juga. Ya. Jadi ingat, takut akan Tuhan ini bukan ketakutan akan sesuatu yang menakutkan. Tapi justru takut ditinggal. Seperti gini loh ya. Kalau suami yang baik, ya takut ditinggal istrinya. Iya kan? Takutlah. Tapi kalau istrinya pergi, suaminya malah yes. Wah, itu memang gak cinta istrinya. Suami yang baik takut ditinggal istrinya. Takut anaknya tidak mengasihinya. Nah, sama, kita takut akan Tuhan itu
Takut kalau Tuhan nggak suka sama aku. Aduh Tuhan, tadi aku tuh ngomong sembarangan Tuhan. Kemarin itu aku salah Tuhan, ampun. Nah itu takut akan Tuhan tuh. Ampuni ya Tuhan. Orang buat salah nggak merasa salah. Sekarang bicara apa besok ngeles. Enggak, aku nggak ngomong begitu. Udah jelas kau menghakimi orang lain. Enggak, aku nggak menghakimi. Ngeles terus, nggak takut Tuhan emang. Kalau orang mau dipulihkan, dia harus ngaku dulu, iya aku salah. Ampun ya Tuhan, aku tidak mau buat lagi. Nah kan begitu harusnya takut akan Tuhan itu. Jadi eh, takut akan Tuhan akan membawa kita ke hidup yang benar. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Pasti. Makanya motivasi terbesar itu harus dimulai dari situ. Memiliki hati dan pikiran, jiwa yang takut akan Tuhan. Gitu, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita malah dicuekin sama Tuhan. Jangan sampai itu menakutkan itu. Makanya kita semua tidak boleh takut kepada aturan agama, aturan syariat Taurat gitu. Taurat sudah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 ayat 15. Diganti dengan apa? Diganti dengan kecerdasan roh. Kita sudah ditebus. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu jadilah anak-anak Allah yang hidupnya melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Sebab kalau cuma kegiatan agama itu percuma, nggak akan menyelamatkan. Coba ya dibaca lagi, ada ayat yang sering kali dibaca. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kata-kata siapa? Tuhan Yesus. Ya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang-orang ini melakukan hal-hal rohani loh, seolah-olah bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan. Ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah dikatain oleh Tuhan Yesus, kamu pembuat kejahatan. Bayangin, saudara, kalau saya jadi pendeta, saya saya bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat juga, sembuh pakai nama Tuhan. Tapi saya lakukan untuk kepentingan diri sendiri supaya ngetop, supaya dipuja orang. Nah, itu artinya tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab kehendak Bapa di surga adalah kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dari situlah timbul kengerian. Makanya orang kalau nggak bisa jadi gembala, jangan jadi gembala. Kalau nggak bisa jadi guru, jangan ngajar. Ya, nanti kau jadi sandungan, ngawur-ngawur gitu. Ya, hari ini banyak yang seperti itu. Nanti ditolak Tuhan loh, aku tidak kenal kamu. Kamu itu siapa? Makanya melakukan hal-hal kegiatan rohani itu nggak ada artinya sama sekali. Kalau tidak takut akan Tuhan. Sebab kalau takut akan Tuhan, semuanya itu untuk Tuhan karena takut kan nama Tuhan. Ini untuk Tuhan, kemuliaanmu Tuhan. Bukan gini, aku hebat dipakai Tuhan. Waduh, itu tidak takut Tuhan. Itu yang dikatakan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita begitu. Ya, ibu-ibu ya. Jadi, kenapa kita takut akan Tuhan? Ya karena kita butuh Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tidak ada Tuhan ya kita tidak hidup. Binasa kita. Bukan ketakutan karena binasanya aja, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan lebih mengasihi kita lebih dahulu loh.
Tuhan itu tegas loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertobat binasa, tegas. Makanya kita takut juga. Takut yang sebenarnya. Takut binasa Tuhan. Tolong aku. Tuhan itu adil, tegas. Ya, kita itu membutuhkan Tuhan, membutuhkan berkatnya Tuhan. Supaya kita semua beroleh selamat. Mulai sekarang. Nggak cuma nanti. Sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita juga. Ya. Nah, Tuhan itu menyelamatkan maunya, bukan membinasakan. Tetapi kalau manusianya tidak takut akan Tuhan, tidak mau bertobat, ya sorry, binasa. Karena Tuhan itu adil, yang salah harus dihukum. Ya. Nah, sekarang kalau kita takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya bagaimana kita takut akan Tuhan supaya dekat Tuhan? Supaya takut dicuekin Tuhan. Bagaimana? Ya kita harus masuk ke dalam proses penyucian diri. Kan firman Tuhan berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita, padahal kita belum hidup kudus 100%, sudah masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita bait Allah. Makanya ingat selalu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku takut Tuhan, takut akan Tuhan. Ada perintahnya lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siap Tuhan, aku mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Berapapun harga yang harus dibayar. Nah, banyak orang itu maaf ya, terlalu sensi. Dikatain dikit sakit hati. Bagaimana mau jadi murid Tuhan Yesus? Ya, digosipin dikit sakit hati. Nggak ngapa-ngapain gosipin orang lain malahan. Bagaimana? Nggak mau bayar harga mulut itu loh dijaga. Kalau perlu diselotip sementara. Biar nggak sembarangan ngomong. Karena dari mulut ini timbul pertengkaran. Si itu ngomongin aku begini begitu. Waduh, mulut ini bisa jahat, bisa baik. Jahat itu untuk untuk ngomongin orang, untuk memfitnah orang-orang tersandung. Tapi kalau untuk kebaikan, orang-orang jadi diberkati, orang-orang memuliakan Tuhan. Nah, mau jadikan mulut kita seperti apa? Pilihan. Kan begitu. Pilihan sebenarnya hidup ini. Itulah sebabnya pilar pertama gereja GMM itu adalah takut akan Tuhan. Saya harap ini bisa sedikit menjelaskan uh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pilar GMM itu takut akan Tuhan. Karena dimulai dari situ, motivasi kita itu harus dimulai dari sana. Kan kalau seorang motivator memotivasi itu kan biasanya apa, Saudara? Kesuksesan kan? Kalau mau sukses begini, mesti semangat, mesti pintar, mesti gini ya, itu motivator ya. Tapi kita tidak sekedar motivator. Kita akan membawa orang kepada damai sejahteranya Tuhan, kepada berkat Tuhan yang melampaui segala akal. Nah, makanya yang dimaksud berkat bukan hanya materi. Takut akan Tuhan ini merupakan berkat yang luar biasa kalau kita memilikinya. Memiliki attitude takut akan Tuhan. Waduh, itu sudah modal yang paling besar. Awalnya saja sudah benar. Banyak orang tidak dimulai dari situ. Dimulai dari aku ingin kaya, ingin ini, ingin itu. Nah, habis deh. Takut akan Tuhan dulu, Bapak Ibu Saudara ya. Mulai sekarang harus harus belajar memiliki sikap hati yang benar, attitude yang benar. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, dunia ini kan banyak masalah ya. Jangan manusia lama kita yang keluar. Seringkali masalah terjadi lalu ngomel-ngomel manusia lamanya yang keluar. Kalau ada masalah hadapi saja. Sebab kita sadar dunia ini memang memang akan hancur nanti. Bukan jadi surga. Langit dan bumi akan hancur kata Alkitab. Tubuh kita juga akan hancur. Diganti tubuh kemuliaan yang baru. Dibawa sama Tuhan ke surga. Nah, sebelum hari itu tiba, mari kita bersiap-siap.
Melakukan segala sesuatunya dengan motivasi takut akan Tuhan. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya berharap ini meskipun singkat tapi padat dan kita bisa mengerti dengan benar. Tuhan Yesus sebenarnya sangat mengasihi kita semua. Sangat amat mengasihi kita semua. Tuhan tidak menginginkan kita hidupnya gagal, tidak bermakna. Waduh, apalagi tidak bertuhan. Waduh. Makanya pagi ini bukan kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini. Hendaknya kita dimulai dengan takut akan Tuhan. Miliki itu, Saudara. Yang lain gampang bisa dicari, tapi takut akan Tuhan nomor satu. Kita harus cari lebih dahulu. Kita harus belajar mengosongkan diri dulu, miliki takut akan Tuhan. Sebab itulah awal pengetahuan. Itulah awal segala hikmat. Itulah orang yang berakal budinya baik, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran ini bisa dimengerti dengan benar. Sebab jika dimengerti dengan benar, kuasanya dahsyat. Orang yang mengerti firman dengan benar, hidupnya diubahkan. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Tuhan Yesus sangat memberkati kita semua. Amin.